Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas teks eksplanasi termin kedua. Pada termin pertama, kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada materi hari ini yaitu teks eksplanasi termin kedua, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan juga contoh-contohnya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, murid dapat memahami serta membuat teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengutip kalimat dari A.S. Laksana, yaitu menulis adalah melukis dengan kalimat. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, struktur, serta ciri-ciri. Kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Oke, kaidah kebahasaan seperti yang kemarin sudah saya berikan satu gambaran bahwa kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada konjungsi, keterangan waktu, kata kerja aktif, istilah ilmiah, serta kata ganti benda. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab dan akibat hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, yaitu jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Contoh, konjungsi kemudian. Gunung itu meletus, kemudian warga banyak yang mencari tempat untuk menjadikan tempat untuk berteduh gitu. Mencari tempat untuk mengungsi. Nah, kayak gitu. Itu contohnya konjungsi kemudian. Lalu kalau sebelum gunung itu meletus, warga sudah persiapan untuk mengungsi di Simpang 5 Humul. Nah, itu juga penggunaan konjungsi dengan contoh sebelum gitu ya. Untuk selanjutnya, keterangan waktu. Keterangan waktu ini yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Contohnya nih ya, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, 28 Oktober 1928, ketika pagi hari, saat subuh, pada hari Sabtu, di musim hujan, 1 minggu yang lalu. Contohnya, 1 minggu yang lalu pemerintah sudah menghimbau warga untuk mengungsi ke Simpang 5 Humul karena diperkirakan Gunung Kelut akan meletus. Nah, itu adalah penggunaan keterangan waktu dengan contoh 1 minggu yang lalu gitu. Kalian boleh mencari referensi lainnya juga di Google. Di sana banyak sekali contoh-contoh keterangan waktu. Selanjutnya, kata kerja aktif. Nah, untuk ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Jadi, subjeknya itu berposisi sebagai pelaku. Biasanya, kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber. Misalnya, meminta, menyapu, memasak, menanak, bertengkar, berlari, berjalan. Itu adalah imbuhan me dan ber. Nah, itu tadi contoh kata kerja aktif. Selanjutnya, istilah ilmiah yang sesuai dengan konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologi kejadian atau terjadinya suatu fenomena. Misalnya nih, istilah ilmiah tentang analogi. Analogi ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan persamaan atau persesuaian. Lalu diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu merupakan pengertian dari pembedaan atau pembeda ya. Selanjutnya, etimologi. Itu asal usul kata. Lalu adiktif. Kalau biasanya kita membahas tentang narkoba gitu, biasanya ada namanya zat adiktif. Itu candu atau kecanduan.
Empiris berdasarkan pengalaman. Proletar biasanya kalau ada anak-anak muda yang menyebutkan dirinya adalah proletar, berarti dirinya ada pada lapisan sosial paling bawah, gitu ya. Oke, selanjutnya kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona. Misalnya seperti itu, ini, dan tersebut. Jadi biasanya kan sudah menjelaskan, memaparkan. Nah, hal tersebut ya biasanya kan ada kayak gitu. Hal tersebut merupakan kejadian gunung kelut meletus pada tahun 2000 berapa gitu. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke contoh teks eksplanasi. Saya mengambil satu contoh teks eksplanasi. Untuk pernyataan umum itu seperti ini. Fenomena alam gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Selain tsunami, gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan dapat menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Ini merupakan pernyataan umum. Ini masih agregasi idenya, masih ide yang umum, masih belum spesifik. Spesifiknya di mana? Ketika kita masuk di deretan penjelas ini. Nah, ini udah masuk paragraf kedua, sudah masuk ke deretan penjelas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif karena berkaitan langsung dengan batas lempeng bumi. Gunung meletus bermula dengan adanya perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Hal tersebut, itu tadi ada kan di kaidah kebahasan, coba dicari lagi apa sih tersebut tadi. Oke, hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Ini masuk pada istilah. Magma ini akan membawa material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Ini deretan penjelas, jadi kayak urutan kejadiannya itu seperti apa sih, itu masuk ke deretan penjelas. Nah, ini juga deretan penjelas kedua. Bahkan di kedalaman yang relatif dalam, suhu yang sangat tinggi bukan hanya mampu melelehkan magma, bahkan seluruh material yang berada di dalam perut bumi. Di saat itu juga akan muncul gas dan bercampur dengan magma. Magma yang keluar pada saat gunung meletus terbentuk pada kedalaman 60-160 km di bawah permukaan bumi. Nah, untuk deretan penjelas lainnya, kalian bisa cek di link ini, bit.ly garis miring contoh eksplanasi sudah saya unggah di sana. Kalian bisa membuka di link ini ya. Jadi contohnya bisa dilihat lengkap di sana. Bahkan saya menyertakan sumber-sumber beberapa contoh lainnya. Jadi nggak hanya contoh ini. Setelah deretan penjelas, kita masuk ke interpretasi. Sampai sekarang gunung berapi masih menjadi hal yang menyeramkan bagi manusia. Nah, hal ini kayak penutupnya gitu. Jadi kayak setelah dijelaskan seperti apa meletusnya, interpretasi dari penulis dituliskan di paragraf akhir. Bisa 1-2 paragraf. Sampai sekarang gunung berapi masih menjadi hal yang menyeramkan bagi manusia. Karena meletusnya gunung berapi dapat mengakibatkan terbentuknya pulau dan danau. Bahkan dapat menutupi atmosfer bumi yang menyebabkan perubahan suhu yang ekstrim. Oleh karenanya, kita perlu memperhatikan skema peringatan gunung berapi di Indonesia yang diberikan oleh BMKG. Sehingga kita dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengungsi apabila terjadi erupsi gunung berapi di daerah sekitar kita. Jadi di paragraf akhir ini kita boleh juga menyertakan semacam himbauan seperti apa sih jika terjadi hal-hal macam itu tadi, seperti deretan penjelas tadi gitu. Boleh. Nah, lengkapnya ada di sini ya. Saya ulangi lagi, bit.ly garis miring contoh eksplanasi. Kalian boleh screenshot dulu, lalu lihat contohnya di sana. Sudah? Oke.
Saya ulangi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, atau lainnya. Jadi kalau teks eksplanasi ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Nah, untuk tugasnya cukup satu, tulislah satu teks eksplanasi. Kalian bisa lihat contoh-contohnya seperti apa. Tulis ulang, boleh tulis di buku tulis atau di MS Word, lalu dikirimkan ke Google Classroom ya. Kalaupun kalian merasa saya ingin nih desain backgroundnya mau ditambah-tambah gitu, terserah kalian. Ya, yang intinya adalah tugasnya membuat teks eksplanasi. Oke? Lalu dikirimkan ke Google Classroom. Nah, karena tadi saya membuka dengan kutipan A.S. Laksana, kali ini saya akan menutup dengan kutipan A.S. Laksana. Media sosial sama dengan tombak dan pisau dapur. Ia tidak diciptakan sebagai peralatan perang, tetapi manusia menggunakannya sebagai alat perang juga. Sekarang kita akrab dengan istilah cyber army atau pasukan perang dunia maya. Sekian dari saya, selamat belajar. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di komentar Google Classroom atau di kolom channel YouTube ini, dan bisa WhatsApp saya melalui meminta ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks eksplanasi termin kedua. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik subscribe atau berlangganan dan tekan tombol lonceng supaya tidak tertinggal informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.